Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini SKA TV kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan pimpinan dari Mas Pion IT dan CEO AMI Group Nasional. Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah berkenan hadir di SKA TV. Nah, jadi Pak Oki, saya mau tanya Pak. Sebelum saya bertanya, ini kan ada fenomena-fenomena pendidikan yang memang sekarang perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat Pak di tahun 2025, tahun 2026. Salah satunya mungkin ditandai dengan akan dimeratakannya digitalisasi, integritas, terus kemudian mungkin Bapak juga sering dengar, sering ada AI, terus dari fenomena-fenomena tadi Pak. Nah, untuk di dunia pendidikan menanggapi perkembangan AI ini menurut panjenengan gimana Pak? Jadi gini, sebuah teknologi itu pasti banyak memiliki implikasi, implikasi baik, implikasi yang mendukung kerja kita, implikasi negatif juga ada. Jadi artificial intelligence atau AI ini sebenarnya bukan bahan yang baru, bukan barang yang sangat baru. Sebenarnya AI itu sudah ada cukup lama yang kita tidak sadari. Dengan konsep hadirnya big data, AI itu menjelma sebagai bentuk kemudahan segala bentuk kebutuhan informasi, kebutuhan kegiatan bahkan perilaku yang bisa diwujudkan atau dibantukan menggunakan AI. Tapi kata kuncinya sebenarnya adalah dari big data, di mana teknologi itu tidak bisa kita bendung. Justru teknologi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Contoh dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, diharapkan ini bisa membantu proses belajar mengajar, baik itu tenaga pendidikan maupun dari sisi siswa-siswi. Karena apa? AI ini adalah merangkum semua dari apa yang ada di seluruh data-data di dunia. Sehingga dulu kalau kita mendapatkan materi pembelajaran mungkin searah dari Bapak Ibu guru kita, tetapi sekarang kita memiliki banyak guru yang ikut mewarnai. Pertanyaannya sekarang adalah bentuk filterisasi sebenarnya. Dari teknologi itu mana yang harus kita filter? Jangan sampai kecanggihan AI itu mengalahkan, mengalahkan pendidik kita yang satu itu tidak dimiliki AI, yaitu adalah bagaimana dalam pendidikan itu ada karakter. Jadi ada building karakter, membangun karakter, membangun seorang lulusan yang memiliki karakter yang kuat, baik itu dari sisi soft skill maupun yang lain. Mungkin kalau hari ini saya anak-anak misalkan pengen mendapatkan materi pembelajaran, mungkin dari mesin-mesin AI pun itu sudah cukup mereka bisa mendapatkan. Tapi satu yang dia belum bisa dapatkan adalah humanity-nya. Humanity-nya. Nah, itu yang belum digantikan, belum bisa tergantikan oleh AI saat ini ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Inilah peran dunia pendidikan dengan teknologi kecerdasan buatan yang luar biasa pertumbuhannya. Sampai-sampai kita nggak bisa bayangin di 5-10 tahun ke depan itu bagaimana manusia itu akan menjadi manusia yang condong bergantung kepada AI. Kita sekarang bisa lihat anak-anak kita ini memiliki ketergantungan kepada AI. Jadi seperti itu. Industri-industri kreatif sekarang juga memiliki ketergantungan dengan AI. Nah, disitulah peran pendidikan. Pendidikan menerapkan pembelajaran berbasis karakter, humanity, dan juga basis-basis sosial yang itu belum bisa dilakukan oleh mesin-mesin AI. Jadi kita harus positive thinking bahwasanya AI itu turut membantu variasi dalam proses pembelajaran, tapi perlu juga ditopang oleh filter. Mana-mana AI yang mungkin tidak harus kita sampaikan di dalam materi pembelajaran, mana-mana AI yang justru bisa membantu proses pembelajaran. Jadi contoh, ada materi-materi pembelajaran di mana kita belum siap, maka kita bisa mendapatkan informasi
informasi dari AI. Mungkin karena banyaknya orang yang melakukan updating data yang itu dipakai sebagai sasaran utama untuk informasi yang diberikan oleh AI. Jadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya bisa membantu dan memang sangat membantu, sangat Pak. membantu. Akan tetapi mungkin dari pembangunan karakter yang masih belum tersedia oleh AI sendiri, memang harus masih dibutuhkan oleh seorang guru, Pak. Benar. Kemudian butuh filterisasi lagi. Benar. Jadi tidak semuanya memang harus kita ambil sepenuhnya dari AI. Benar. Dan terima kasih Pak untuk masukannya yang tadi. Kemudian Pak, tadi Pak Oki kan bilang di tahun kedepannya, tahun 2030 mungkin Pak, atau tahun-tahun selanjutnya nanti. Nah, ini kira-kira menurut Bapak skill apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Pak dalam menghadapi teknologi yang sangat luar biasa untuk saat ini, Pak? Yang pasti sekarang ini teknologi ini butuh anak-anak mampu berkomunikasi. Mampu berkomunikasi. Ya, itu penting. Pintar saja itu bukan jaminan. Ya, kalau dia tidak mampu berkomunikasi. Karena dunia itu adalah together, bersama-sama. Dan dalam proses bersama-sama itu kita harus mampu berkomunikasi. Jadi sekarang itu dunia itu adalah bentuk kolaborasi, sinergi. Jadi tidak ada sosok yang mengatasnamakan dirinya superpower atau yang mengatas dirinya dia adalah all you can do, ya. Saya bisa melakukan sendirian, ya, do with myself misalkan gitu ya. Tetapi kita butuh kolaborasi. Nah, disitulah peran anak-anak mampu bisa menjadi anak-anak yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Jujur, industri kreatif ini luar biasa. Industri-industri berbasis teknologi yang mengarah ke industri kreatif itu tinggi peluangnya, sangat tinggi peluangnya. Jadi 5-10 tahun ke depan itu eranya communication. Jadi kalau kita tidak menangkap peluang komunikasi ini, maka kita akan tertinggal. Sudah bukan saatnya diam itu emas. Sudah bukan saatnya pintar itu untuk dipakai sendiri. Tetapi untuk saatnya kita berbagi. Kenapa? Dengan kolaborasi, dengan sinergi, dengan kita mampu bekerja bersama-sama, bersama tim, bersama siapapun itu yang saling mendukung, itu yang dibutuhkan dunia usaha, dunia kerja ke depannya. Karena sekarang semuanya harus saling menopang satu sama lain. Karena misalkan ada di perusahaan itu banyak divisi, masing-masing divisi punya ego sendiri-sendiri. Oh, saya bisa jalan sendiri, saya bisa membuat perusahaan ini jadi maju dan lain-lain. Itu sudah tidak terjadi. Jadi semuanya butuh sinergi, butuh kolaborasi, butuh kerjasama yang bagus. Karena industri itu boleh dibilang memiliki banyak keterbatasan juga. Kalau keterbatasan ini itu bisa dijawab dengan kolaborasi yang bagus. Contoh misalkan saya perusahaan A, saya butuh perusahaan B, itu bukan menjadi kompetitor saya, tapi itu menjadi titik kolaborasi sinergi saya dengan perusahaan yang lain. Jadi seperti itu. Contoh misalkan di bisnis marketplace, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Saya butuh kolaborasi. Saya butuh kolaborasi dengan delivery, saya butuh kolaborasi dengan layanan-layanan yang lain, after sale, asuransi dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu platform kita itu ditopang dengan banyak kolaborasi. Jadi seperti itu. Jadi memang eranya anak-anak kita harus mampu berkomunikasi. Apalagi eranya seperti sekarang ada jurusan desain komunikasi visual, ya. Maka kekuatannya adalah di communicate. Karena makanya di dalam perusahaan ada divisi marketing communication, ada divisi communication corporation. Jadi ada divisi dia harus mampu bisa berkolaborasi dengan corporation yang lain. Jadi bukan sekedar saya PR misalkan public relation atau saya humas misalkan hubungan masyarakat atau hubinmas misalkan hubungan industri dan masyarakat, bukan. Tapi sekarang adalah eranya saya membuka jalur kolaborasi dengan siapapun. Makanya ada kalimat-kalimat, ada divisi-divisi yang itu menjadi topangan kuat sebuah industri. Sekarang industri itu terkuatnya apa? Dari sisi marketing. Ya. Kalau marketing kuat, ya, produk apapun yang dihasilkan
itu bisa dijual. Tapi kalau produk sebagus apapun tidak memiliki marketing yang hebat, maka produk yang bagus itu juga tidak bisa terjual. Jadi seperti itu. Jadi memang kuncinya mungkin dari marketing sendiri adalah tadi yang Pak Oki sebutkan komunikasi, Pak ya. Lagi-lagi memang komunikasi. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Komunikasi. Jadi menurut Pak Oki, komunikasi yang begitu penting seperti itu, Pak ya. Untuk melatih teman-teman dalam pengembangan itu, apakah bisa dilatih di sekolah saja ataupun mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di luar gitu, Pak? Jadi memang fundamentalnya harus dari sekolah. Dari sekolah dulu, Pak. Ya, syukur-syukur memang dari tingkat keluarga. Bagaimana membangun komunikasi baik di dalam keluarga, bagaimana membangun komunikasi baik di dalam sekolah. Jadi sekolah ini sekarang bukan saatnya lagi hari ini kamu kita kasih PR, besok ngumpulin tugas PR. Tidak. Hari ini kita kasih PR, besok ngumpulkannya dia harus berani iya, memaparkan PR-nya, menjelaskan apa yang dia kerjakan. Jadi dibiasakan mereka tuh mampu untuk menampilkan sesuatu, mampu mengomunikasikan sesuatu. Ya, mungkin untuk presentasi, Pak ya, bahasa. Ya, Pak ya. Ya, kalau kalimat presentasi itu kadang-kadang bagi anak tuh menakutkan. Wah, belum bikin PowerPoint-nya, belum siap. Nah, kita bilang aja mereka harus mampu berkomunikasikan. Contoh misalkan di saat mereka liburan sekolah, ya, mereka silakan kamu liburan. Nanti sampai liburan, kira-kira kamu dapat materi apa? Misalkan tentang desain komunikasi visual. Silakan di dalam liburan nanti kamu akan menemukan macam-macam materi promo. Nah, itu sampaikan. Oh, kemarin saya melihat pamfletnya perusahaan ini, menurut saya ini bagus. Ini saya mau kritisi dan lain sebagainya. Contoh, saya kemarin liburan ternyata ada akses internet kenceng dan lain sebagainya. Itu mereka bisa bercerita. Jangan sampai anak-anak sekarang itu dibebani dengan homework atau PR yang membuat mereka itu akhirnya merasa terpaksa. Akhirnya FOMO nanti, Pak. Iya, FOMO juga. Jadi kalau anak ini merasa terpaksa dalam belajarnya, nah, belajar itu harus menyenangkan. Belajar itu harus ada keikhlasan. Mereka ingin karena apa? Dalam keikhlasan menerima ilmu, maka ilmu yang baik-baik, yang berkah, yang manfaat itu pasti akan bisa diserap. Tapi kalau kita belajarnya itu karena keterpaksaan, gitu, maka segala sesuatu yang bentuk keterpaksaan itu kan tidak bisa optimal. Jadi seperti itu. Jadi kita biasakan pola pendidikan kita dengan jalur-jalur komunikasi yang baik, dan kita ingin yang bersekolah atau boleh dibilang di dalam pendidikan itu mampu menerapkan sesuatu yang membuat mereka menyenangkan. Jadi belajar itu make me happy, make me comfort, ya. Jadi bukan make me sad, ya, bukan make me boring dan lain sebagainya. Iya, jadi seperti itu. Kemudian Pak, dalam menanggapi teknologi tadi, Pak, ini kan banyak pengusaha-pengusaha ataupun mungkin teman-teman yang ingin menjadi pengusaha muda dalam bidang teknologi, Pak. Nah, ini bagaimana teknologi ini menyikapi teman-teman yang ingin menjadi teknopreneur, Pak? Apakah bisa, walaupun di tingkatan mungkin teman-teman masih proses sekolah gitu, Pak? Jadi yang pertama di dalam entrepreneurship atau di dalam teknopreneur itu yang pertama itu hubungan, network itu penting sekali. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha apapun namanya, kita harus punya network yang bagus. Hubungan dulu, Pak, yang dibangun. Hubungan dulu yang dibangun. Jadi makanya kenapa di dalam culture manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi maka harus dibangun hubungan-hubungan sosial. Jangan menjadi pengusaha itu mandiri sendiri tanpa butuh bantuan orang lain, tanpa market, tanpa customer dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin jadi. Lagi-lagi komunikasi. Jadi kita misalkan jadi pengusaha, kita pengen belajar misalkan jadi pengusaha teknologi, taruhlah mau dagang sesuatu atau mungkin memberikan jasa, maka kita harus membangun culture networknya dulu. Jadi selain kita tahu market gitu ya, kita market ini sesuai enggak? Cocok, kita bangun networknya. Contoh kalau misalkan saya
jadi pengusaha penyalur produk, maka kita harus punya jalur network itu. Mulai dari supplier, misalkan distributor, atau mungkin jalur-jalur sampai ke pemasaran, sampai ke yang lain-lain. Karena bisnis itu adalah silaturahim. Bisnis itu berjejaring. Jadi di bisnis tidak bisa sendiri. Nah, maka dari itu, dari berjejaring itu kita banyak belajar. Maka bisnis is studying. Bisnis study. Ya, bisnis itu pelajaran. Bisnis itu belajar. Tidak ada di dalam bisnis itu yang tidak belajar. Kita belajar banyak, belajar mengenal customer, belajar jika terjadi apa-apa, belajar untuk membentengi diri ya dari kegiatan-kegiatan yang mungkin ditemukan yang tidak baik di dalam bisnis. Itu kita terus belajar. Maka di dalam bisnis itu tidak ada waktu yang untuk tidak belajar. Jadi justru bisnis itu bisa terus berkembang karena di dalam bisnis ada proses pembelajaran. Jadi sebenarnya bisnis itu jauh belajarnya lebih intens dibandingkan sekolah. Iya, karena jujur saya misalkan hari ini saya akan memasarkan produk A atau jasa A, maka di situ saya harus menguasai produk yang saya akan jual. Berarti produk itu harus saya kuasai, produk itu saya harus mengerti betul, ya, sehingga kita harus belajar, ya kan? Jasa pun juga begitu, kita harus belajar bukan dari produk kita saja, tapi kita belajar kepada customer kita. Oh, kalau tipikal customer kita atau tipikal partner kita itu seperti ini, maka kita akan belajar tipikal partner kita yang seperti itu. Jadi tidak ada nilai yang menganggap bisnis itu harus modal dulu. Bisnis, nah selain itu nanti gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mau memulai. Iya, terus membangun hubungan jejaring. Ya, karena kita kalau memasarkan produk kita tidak punya jejaring, apa yang mau kita lakukan? Kalau kita misalkan hari ini saya mau memasuki bisnis taruhlah di Pasuruan, tapi saya tidak ngerti jejaringnya. Ya seolah-olah saya berada di hutan belantara. Yang saya harus mencari sendiri. Kesulitan untuk mencari itu tadi, Pak. Benar, jadi seperti itu. Maka hampir semua, saya yakinkan 100% lah ya, itu bisnis itu berjejaring. Collaboration. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada itu, dia mau misalkan dia dagang tidak ada customer, dia dagang tidak ada penyalur, tidak ada mitra ya misalkan gitu. Tidak bisa dia turun sendiri. Jadi seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak Oki. Jadi banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang kita dapat dari beliau ya. Jadi mulai dari skill communication atau komunikasi, membangun sebuah hubungan, ya, mungkin yang nanti berhubungan dengan kecerdasan intrapersonal mungkin Pak ya. Nah, jadi banyak sekali tadi ilmu-ilmunya teman-teman nanti bisa disimak, bisa dipelajari, bisa dipraktekkan ya. Jadi khususnya untuk yang jurusan di DKV sama TKJ Pak ya, ini sangat berhubungan sekali Pak ya. Ya, termasuk bisnis digital. Ya, termasuk keteknikan macam TKR juga. Karena kan kalau kita membangun bisnis otomotif, kita harus juga mampu berkomunikasi. Seorang teknisi itu misalkan ada customer datang, Mas, mesin saya rusak. Di bidang jasanya. Iya, di bidang jasanya. Terus teknisinya diem aja, ya taruh situ aja. Ya, besok orangnya tidak datang lagi. Tapi kalau nyampe dijelaskan, oke, kita periksa dulu kira-kira apa yang menjadi kerusakan di mesin ini, bla bla bla. Sampai akhirnya kita jelaskan, oh ini partnya harus ganti atau ini atau ini. Itu kan ilmu komunikasi. Komunikasi lah. Jadi jangan sampai kita pinter menjadi seorang teknisi, tapi kita tidak mampu berkomunikasi. Jadi tadi Pak Oki saya ingat-ingat selalu Pak untuk kata-kata motivasinya atau kata-kata jargonnya tadi, sudah bukan saatnya diam adalah emas. Iya, benar. Bukan saatnya diam adalah emas. Benar. Mungkin Pak sebelum berakhir, untuk yang terakhir kali Pak, mohon untuk bisa memberikan kesan dan motivasi bagi teman-teman SMK Darut Taqwa Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih. Saya Insinyur Oki Tirutama MIT, pimpinan Mas MIT sekaligus CEO founder dari AMI Group. Kami industri menjadi pendamping SMK Darut Taqwa Purwosari Pasuruan sangat
excited dan bangga terhadap kemajuan SMK Darut Taqwa Purwosari, dan kepada semua keluarga besar SMK Darut Taqwa Purwosari Pasuruan adalah terus menjadi keluarga yang solid, yang terus mengedepankan visi-visi dan inovasi-inovasi terbaik demi sekolah yang sudah menyandang gelar SMK Pusat Keunggulan. Dan untuk siswa-siswi terus belajar giat, menjalin hubungan bagus, mengasah skill, terutama soft skill, diantaranya komunikasi, mampu memiliki hubungan jejaring network yang bagus, dan tidak patah semangat. Terus berinovasi dan terus belajar, dan belajar. Dan buat Anda yang merasa belum menjadi bagian dari SMK Darut Taqwa Purwosari Pasuruan, kami ajak, tidak perlu pikir panjang, karena sekolah ini adalah sekolah yang luar biasa, sekolah yang memiliki kemitraan industri baik skala nasional maupun internasional. Bangga menjadi keluarga besar SMK Darut Taqwa Purwosari Pasuruan. Mari bergabung melanjutkan studi di SMK Darut Taqwa Purwosari Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak.